Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mamidah. Mamidah, bisa diperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Nur Hamidah, biasa dipanggil Hamidah. Saya berasal dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Coba Mamidah bisa diceritakan kisah horor Mamidah itu berawal dari mana tuh? Jadi berawal dari perkiraan kelas 5 SD, jadi usia 10 tahun itu. Saat itu kan saya sedang ada pelajaran olahraga. Nah, di sana itu saya kan rambutnya kan terurai panjang gitu, jadi segini, jadi panjang. Ngikutin kegiatan olahraga di sana. Setelah sorenya sampai rumah itu rasanya berbeda. Jadi ketika istirahat ataupun tidur di kasur itu perasaannya tuh nggak enak. Jadi seperti banyak debu atau kerikil yang ada di kasur itu, dilempar-lemparin semua yang ada di kasur tuh, bantalnya, ininya, tapi tetap aja nggak enak. Jadi dipanggil orang-orang yang paham tentang hal itu, dan orangnya jadi mengatakan bahwa katanya Mida itu punya darah yang manis. Saya kan sebagai anak kecil hanya bisa mendengarkan saja ya. Iya. Apa itu darah manis gitu? Katanya ada makhluk gaib yang ngikutin, yang nganggep bahwa saya itu anaknya. Jadi yang ngikutin itu sebangsa, kalau dikatakan kuntilanak. Jadi dianggap anak kuntilanak itu. Terus jadi beberapa hari tuh ngikutin katanya, terus rambutnya dipotong. Kalau mau tidur itu harus dibedakin supaya nggak ngikutin lagi gitu. Punya indera keenam yang seperti apa aja nih yang Mamidah miliki? Nah, saya kan hal ini kan bukan hanya asumsi diri sendiri kan. Jadi melewati dari usia 10 tahun, ada kejadian ini, kejadian itu. Terus saat 15 tahun itu saya memiliki peristiwa yang saya pahami bahwa saya tuh bisa mengetahui masa depan itu dari mimpi yang pernah saya alami sebelumnya. Jadi waktu itu kan di Kediri saya kursus bahasa Inggris. Saya itu melihat suatu gambaran bahwa oh ini kan seperti yang pernah saya mimpikan. Jadi hal itu menjadikan saya, oh ternyata saya bisa mengetahui masa depan itu dari mimpi-mimpi saya sebelumnya. Jadi kemampuan saya indera keenam ini meliputi bisa mengetahui masa depan itu dari mimpi. Terus lalu keduanya itu bisa mengetahui bisa komunikasi dengan makhluk gaib. Tapi walaupun saya itu tidak bisa melihat, tetapi tetap masih bisa berkomunikasi melalui telinga ataupun insting perasaan saya gitu. Terus yang ketiga itu saya bisa mengetahui kecocokan antara orang A dengan B, jadi pasangan gitu. Jadi mengetahui, selain itu saya bisa mengetahui sifat dan karakter orang. Jika misalkan orang tuh mau tahu nih sifat orang ini gimana, saya cukup melihat dari foto atau video orang tersebut, jadi saya bisa menggambarkannya gitu. Salah satu kisah mistis nih yang pernah Mamidah alami itu kayak gimana? Salah satu yang paling serem ya, salah satunya itu di asrama kampus. Saat itu saya semester 2. Nah, saya kan di kamar itu sudah ditentukan 4 orang. Nah, 3 orang ini sering bolak-balik ke rumah, sedangkan saya kan stay di situ. Nah, suatu hari saya tuh kalau malam-malam sendirian gitu, jalan-jalan gitu. Terus ada teman, ada makhluk halus, maksudnya makhluk halusnya itu nanyain kenapa nggak ada temennya gitu, sendirian aja. Jadi nggak apa-apa lah kata saya tuh, nggak apa-apa, orang jalan sendiri doang, beli makanan, beli apa gitu. Terus udah kan komunikasi. Terus saat pembelajaran di sekolah, pembelajaran asrama itu pagi-pagi nih ada pembelajaran di atap asrama di lantai 5-nya. Nah, saya tuh di sana nggak sengaja melewati suatu ruangan. Di sana itu ada, saya ngelihatnya tuh ada bayangan hitam. Kayak terkejut gitu ketika melihat saya.
Kata saya, ini kenapa ya makhluk gaib tuh kalau melihat saya tuh ada aja kok terkejut gitu kan. Nah setelah ke atas di atap asrama itu belajar ya biasa aja. Tapi saya tuh kepikiran itu kenapa ya makhluk gaibnya kayak gitu. Terus beberapa hari dari itu ada kejadian nih. Jadi saya ke kamar, ada makhluk gaib yang mau bisikin ke saya. Jadi dia tuh saya mau cerita. Jadi mereka itu mau cerita sama saya. Sedangkan saya kan mau nolak, tapi nggak bisa. Semakin saya menolak, semakin telinga saya sakit. Dan itu bukan satu, lebih dari 10. Dan lebih dari 10 itu telinga saya sampai nggak kuat, sampai pingsan, bangun. Jadi itu kejadiannya tuh semalam itu sampai jam 11. Terus orang yang obatinnya juga nggak kuat. Mida, saya nggak bisa nanganin. Karena saya tuh kondisinya pingsan bangun tuh. Besoknya kena lagi. Semakin saya dilihatin kayak gambar kayak klise gambar-gambar itu, bayang-bayangan itu menghampiri saya banyak, lebih dari 10 kayak pedesaan gitu ya di situ. Jadi kalau dengaran ada yang cerita, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi nyanyi gitu di sana itu. Jadi saya pas bangun-bangun tuh berada di antara alam gaib dan alam nyata. Jadi kadang saya dengar hal-hal yang ada di makhluk gaib, kadang saya mendengarkan teman-teman yang udah ayo sadar gitu kan. Tapi tetap nggak bisa, susah karena kuncinya ada di saya gitu. Dan hal itu udah berjalan seminggu, ternyata makhluk gaibnya itu ngikutin saya walaupun saya di rumah. Dan pertama kali setelah itu saya tuh melihat wujud makhluk gaib pertama kali dalam umur saya itu pas usia 2-3 tahun itu, pertama kali ngelihat makhluk gaib. Dan saya takut sekali saat itu. Gitu. Setelah melihat makhluk yang kayak gitu tuh, terus gimana yang dialami Mamidah selanjutnya itu? Nah selanjutnya itu dari ngeliat itu kan memang saya itu kan ada niatan mau diruqyah. Setiap ada kejadian itu saya selalu diruqyah atau didoain sama ustadz atau sama Pak Kiai gitu, supaya saya tuh dalam kondisi yang baik lagi. Nah saya kira itu ketika saya didoain supaya saya tidak bisa mendengarkan makhluk gaib itu, justru malah semakin bisa komunikasi di dalam mimpi. Jadi udah nggak bisa dengerin secara nyata, tetapi masuk ke alam mimpi. Jadi kadang mukulin saya, jambak saya, dan lain-lain. Jadi di mimpi ketika saya tidur itu bukan hanya mimpi bunga tidur seperti orang biasa gitu, tapi saya tuh di sana itu kadang jelajahi alam lain ataupun berinteraksi dengan makhluk gaib itu. Tapi makhluk gaib yang komunikasi sama saya di alam mimpi itu kadang bukan untuk mengganggunya, itu ada niatan baik gitu. Jadi ketika kalau saya itu dalam keadaan belum sholat isya, nah makhluk gaib itu kan saya ketiduran nih, kecapean gitu. Makhluk gaibnya itu kayak jambak saya supaya bangun untuk melaksanakan sholat isya. Jadi makhluk gaib yang ngikutin saya itu diidentifikasinya kan makhluk jin Islam gitu. Setelah serangkaian kejadian itu, kejadian terakhir yang paling mistis yang dialami Mamidah itu apa? Terakhir itu bulan Februari 2024 ini. Jadi setengah tahun yang lalu itu saya itu dalam keadaan yang kurang sehat, benar-benar dalam fisik juga tidak sehat, secara batin itu sudah lemah gitu. Saya tuh sampai 3 hari kurang lebih itu dirawat di rumah sakit karena memang dalam keadaan kurang sehat gitu. Setelah sudah berobat secara fisik, saya merasa batin saya itu butuh diobatin juga. Dan saat itu saya diruqyah sama salah satu seorang itu diruqyah. Nah, saya tuh menyampaikan kepada peruqyahnya, jadi
tolong sampaikan ke jin yang ngikutin saya, yang ada menempelin saya itu, tolong sampaikan karena saya kan usianya sudah 28 tahun. Jadi saya bilang, tolong sampaikan ke jin itu jangan terlalu posesif ngikutin saya karena saya itu ada niatan untuk menikah gitu. Nah, peruqyah itu menyampaikan. Jadi ada beberapa jin yang sudah keluar dengan mudah gitu, hanya 5 menit 10 menitan udah keluar beberapa jin itu. Tapi ada satu jin yang tidak ikhlas untuk keluar dari saya. Karena dia mengatakan bahwa dia tidak terima untuk saya disakiti manusia. Sangat tidak terima, posesif sekali jinnya. Bahkan dia ketika ditanyakan oleh peruqyah, Mida itu mau nikah, emang kamu nggak rela, nggak mau gitu? Nggak, kata jinnya nggak mau, sama sekali nggak mau. Karena memang proses peruqyahnya itu, saya itu dalam hati sadar apa yang dikomunikasiin melalui mulut itu kan jin yang make ya. Terus peruqyahnya tuh ngomong. Jadi secara hati saya sadar, oh mereka ngobrol kayak gini. Terus ketika saya sadar secara penuh, saya bilang ke peruqyah, Pak, bilang saja bahwa saya ingin menikah itu bukan serta-merta keinginan saya, karena saya ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Saya ingin ketika di akhirat sana saya ditolong sama Nabi Muhammad. Kata saya seperti itu. Sampaikan aja ya Pak. Terus saya nggak sadar lagi nih. Peruqyahnya ngomong, ini Midaya tuh mau menikah sesuai sunnah Nabi. Kalau kamu mau ngikutin terus dan gak terima Mida dideketin, nanti laki-laki gak mau deketin dia, gimana nanti kedepannya dia gak bakal nikah-nikah kan gitu. Terus kamu mau ya Mida nanti di akhir gak ditolong sama Nabi Muhammad gitu. Terus makhluk yang di dalamnya tuh kayak mikir, ya gak mau lah, gak mau gitu. Gak mau Mida harus ditolong sama Nabi Muhammad gitu kan. Ya itu, kamu harus keluar dulu. Tapi saya nggak terima, saya nggak mau keluar dari tubuhnya Mida karena saya udah perhatian sekali dari awal, udah lama katanya. Udah rayu-rayu. Pokoknya kalau kamu mau nggak mau, berarti kamu nggak mau nih, pasti Mida nanti di akhirat nggak ditolong sama Nabi Muhammad gitu. Terus Enggak mau kata, ya udah saya mau keluar gitu. Pas keluar dia bilang sama peruqyahnya, tolong nanti sampaikan kepada keluarganya, tolong perhatian sama Mida atau sama orang-orang sekitar supaya jaga Mida, perhatian sama Mida. Saya nggak terima kalau Mida disakiti, kata jinnya itu. Terus sebenarnya saya tuh nggak rela keluar karena saya udah sayang, ibaratnya kalau kata mantan saya tuh udah sayang sama Mida gitu. Terus jinnya tuh keluar setelah dia berdoa, ya Allah titip Mida ya, titip Mida. Jadi jinnya itu berdoa sama Allah gitu, berdoa titip Mida ya Allah supaya Mida dijaga sama siapapun itu. Saya tidak rela kalau misalkan Mida disakiti sama siapapun gitu, jinnya ngomong. Terus akhirnya tuh dia mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus keluar jinnya. Jadi udah keluar, tapi entah dia itu di sekitar masih ada, saya nggak tahu. Oke Mbak Mida, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman ya Mbak Mida. Ya. Jadi pertanyaan pertama nih, apakah kemampuan seperti itu berarti Mamida bisa melihat makhluk gaib, misal di kelas atau di ruangan sekitar gitu? Nah, kalau melihat sih tidak ya, hanya pas kejadian itu di asrama saja itu kejadian itu. Nah, kalau melihat langsung tidak digambarkan makhluk gaibnya seperti apa-apa. Hanya saja saya bisa merasakan atau bisa mendengarkan kalau memang telinga saya masih lagi dalam keadaan on untuk mendengarkan makhluk gaib gitu. Seperti itu.
contoh suaranya itu yang terdengar tuh kayak gimana Mamida? Ya dengernya seperti manusia pada umumnya gitu suaranya. Ngobrol Jadi gitu. iya ngobrol. Misalkan, Mida hari ini kamu ngapain aja? Biasanya kalau misalkan jinnya itu baru datang tuh, Mida kamu hari ini ngapain aja? Bla bla. Saya yang jawab bla 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 gitu. Ngapain ini? Terus gimana gitu? Banyak lah Berarti gitu kayak obrolan. percakapan gitu terus Iya gitu ya? percakapan. Tapi intensnya ya paling 5 menitan gitu. Nggak sampai berjam-jam Oh, juga ya. Oke Mamida, ini ada pertanyaan kedua nih. Kalau tidur, kalau rep-repan itu kenapa? Ada yang nanya tuh. Kalau rep-repan itu ada 3 perspektif ya. Perspektif pertama itu dari keagamaan itu kita diingatkan untuk berdoa sebelum tidur ya. Terus yang kedua itu perspektif dari psikologis, berarti dalam keadaan yang belum siap untuk tidur atau kelelahan atau dalam ingatannya belum ngerjain ini itu. Jadi tiba-tiba tidur jadi rep-repan gitu istilahnya. Terus yang ketiga itu dari perspektif hal gaib, berarti itu ada makhluk gaib yang ingin bercanda ataupun ingin mengganggu kita. Jadi emang beberapa faktor gitu ya? Iya, tergantung perspektif itu. Ya? Tergantung perspektif kita memahaminya mau secara psikologis, agama atau dari makhluk gaibnya itu. Kadang kan ada orang yang habis lewat ke tempat yang angker gitu kan, terus malamnya pas tidur jadi rep-repan gitu kan, pasti kepikirannya kan atau gara-gara makhluk gaib yang ada di tempat angker itu. Gitu. Nah ini Mamida ada pertanyaan ketiga nih. Misal orang yang meninggal itu kan katanya sebelum 40 hari memiliki firasat. Apa yang Mamida ketahui tentang itu? Ya ini perspektif diri saya sendiri ya. Iya. Jadi kalau menurut saya ketika orang mengatakan bahwa orang tersebut memberikan firasat gitu, sebenarnya yang saya ketahui itu justru dia sendiri tidak menyadari bahwa dia mengatakan hal itu. Dalam keadaan nggak sadar itu tuh. Iya. Jadi dalam hati dia menyadari, tapi mulutnya itu dikontrol. Menurut saya ya, dikontrol dari makhluk gaib itu. Makhluk gaib itu ya tergantung yang mengikuti orang itu sendiri atau yang ada yang mengetahui bahwa itu dia mau nggak ada. Gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi ketika firasat itu tersampaikan atau memberi pertanda itu sejatinya itu memberitahukan pada orang tersebut dan orang-orang sekitar, walaupun orang itu tidak menyadari secara penuh. Biasanya itu kalau dalam 40 hari itu firasat atau tanda-tandanya itu yang paling menonjol apa? Ya beda-beda sih setiap orang ya. Soalnya itu tidak bisa dicontohkan sedemikian rupa karena beda salah satu orang. Contoh misalnya yang pernah Mamida ketahui. Ya mungkin dari perkataan gitu. Pernah ya dia cerita bahwa dia itu mengalami di kendaraan itu dia sebagai supir itu mengatakan ini hari apa, tanggal berapa gitu. Nanya sama orang-orang yang ada di mobil tersebut. Terus orang-orang tersebut kan kayak ngerasa ini kok nanya hal itu kenapa gitu. Biasanya nggak menanyakan hal itu. Ini hari apa ya, tanggal berapa. Nggak biasanya. Gitu. Iya nggak biasanya mengatakan seperti itu. Nah Mamida nih ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Pertanyaan keempat nih berarti. Apakah Mamida bisa tahu tentang kecocokan pasangan? Jadi dari itu ya dari kejadian di Kediri itu saya itu sering ditanyakan sama teman-teman untuk Mida kalau misalkan saya pacaran sama ini atau Mida kalau saya mau nikah sama ini cocok enggak gitu. Jadi sering ditanyakan gitu. Kayak biro jodoh gitu ya. Iya. Jadi ditanyakan seperti itu. Hanya saya kan menyampaikan apa yang saya ketahui. Kalau tidak ketahui saya nggak tahu gitu. Suatu ketika ada orang yang mau menanyakan bahwa salah satunya tuh Mbak Mida, saya tuh kan saat ini lagi single gitu. Kemungkinan kalau misalkan umur 22 bisa nikah nggak? Soalnya 22 atau 23 gitu. Soalnya saya tuh mau setelah kuliah
mau nikah gitu. Target Walaupun gitu ya. targetnya seperti itu. Tapi saat ini saya masih single. Kata saya tuh, kalau menurut pandangan saya itu kamu belum bakal nikah secepat itu. Karena memang ini mah pandangan saya gitu kata. Jadi ini nggak tahu bakal Iya. terjadi tidak gitu. Bisa benar bisa salah gitu. Jadi menurut saya ya lebih dari 24 tahun juga kamu belum nikah kata saya. Dan bulan lalu teman saya yang itu yang nanya tadi. Iya. WA sama saya. Beda bener kata kamu gitu. Ini saya mau 25 tahun belum nikah-nikah gitu kan. Targetnya kan 22 Jomblo. gitu kan. Iya gitu. Salah satunya itu. Saya juga kadang, iya dah. Saya pernah ngomong gitu. Bahkan waktu itu kan umur paling dianya tuh 20 tahunan gitu. Mau 20 tahun. Saking banyak yang nanya kali Iya, ya, saya jadi bingung. lupa ya. Lupa. Pernah jawab apa gitu ya. Tapi pas dia kayak gini ceritanya, oh iya ya aku ingat. Nah, Mamida ada pertanyaan kelima nih dari Iya. teman-teman nih. Apakah Mamida bisa tahu sifat atau karakter seseorang dengan sekali lihat atau saat pertemuan pertama? Insya Allah bisa sesuai. Tapi ini kalau misalkan saya katakan bisa ya bisa. Kalau tidak ya tidak. Jadi banyak orang yang misalkan yang lagi single-single terus ada yang deketin nih. Ini cowok kayak gini menurut Mbak cocok nggak sih sama saya gitu? Ya bisa nanti saya sampaikan. Oh kamu nggak cocok atau kamu nggak cocok apa sih tidak cocok atau cocok sama orang itu gitu. Jadi sampaikan sifatnya kayak gini soalnya karakternya kayak gini gitu. Bisa melalui foto atau melalui video atau secara langsung saya bisa. Itu ya punten itu kalau misal kayak melalui media foto yang dilihat Mamida itu ada gambaran-gambaran di sekitar Mamida atau apa pas lihat misalnya kayak foto orang ini baik apa enggak gitu. Jadi kan saya yang terjadi di Mamida kayak gimana yang prosesnya gitu. Prosesnya itu kadang saya ngelihatnya itu dari wajahnya ya. Dari wajahnya itu menurut saya tuh ada titik-titik tertentu yang kita tahu bahwa itu sifatnya seperti ini seperti ini. Jadi saya tuh ngelihat wajahnya orang itu, oh kalau misalkan wajahnya titiknya seperti ini, saya ngelihatnya sebelah sini, berarti wajahnya sifatnya seperti ini. Jadi kan yang saya bacakan bukan 1-2 orang, jadi saya udah mengalami pengalaman sebelumnya. Jadi kadang dikaitin dari pengalaman sebelumnya juga. Jadi persentase penilaian tadi perkiraan orang yang di Terawang lah atau di apanya itu persentase benernya itu berapa persen tuh Mam? Berapa ya? Ya ada di angka 80%? Ya kurang lebih segitu. Soalnya ya mendekati akurat berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Misalnya kayak orang ini berarti aslinya sebenarnya penipu, misalnya ini mah cuma mau ngambil hartanya doang misalnya. Deketin tuh misalnya gitu. Soalnya kan itu yang kayak menilai kan orang yang ditanya sama saya kan, bukan diri saya sendiri. Soalnya kalau diri saya sendiri kan kadang juga masih kebingungan untuk diri sendiri gitu. Orang ini bener enggak sama saya gitu, masih nanya. Tapi kalau misalkan itu khusus untuk orang lain, saya masih bisa. Tapi kalau untuk diri sendiri malah bingung ya. Iya, karena saya mau jawab apa gitu untuk diri kan saya. Ini kan rahasia yang di atas gitu, tidak bisa kita semua tahu. Gitu. Iya. Nah, Mamida ada pertanyaan lagi nih ternyata. Pertanyaan ke-6 nih. Ya. Sesuai pengalaman Mamida, suka duka punya indera ke-6 tuh apa aja? Nah, suka dukanya pasti banyak dukanya. Karena memang susah sekali. Kalau misalkan memang ini bukan ada pada diri sendiri gitu. Jadi kalau dibentuk pasti ada persiapan. Kalau ini kan ada sendiri gitu. Kalau saya tuh dukanya itu yang tadi kesehatan. Jadi kesehatan saya itu tidak bisa on terus, karena kalau misalkan udah ketempelan aja sama makhluk gaib ya udah lemas ataupun capek secara batinnya, butuh istirahat waktu gitu. Kalau misalkan lama nih nempelinnya ya udah sampai lemas berhari-hari gitu capeknya. Terus secara fisik, jadi kita bisa sakit kapan aja. Terus yang kedua itu secara psikologis, karena saya kan kadang mengetahui hal-hal yang rahasia atau hal-hal yang tidak di luar nalar. Jadi sering
apa yang dipikirkan saya itu tidak hal yang sekarang harus saya pikirkan, tetapi hal-hal yang misalkan masa depan 5 tahun atau kedepannya gimana gitu. Di pikiran saya kan banyak gitu. Jadi memori saya tuh kadang kayak Overload saya. seperti gitu. Terus atau saya tuh memiliki kayak ingatan jangka pendek saya tuh melemah karena sering menghafal hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau misalkan saya naruh kacamata gitu, di mana saya lupa Malah gitu. jadi pelupa gitu. Jadi karena memori ingatan jangka pendeknya lemah. Justru malah yang keinget-inget yang jauh-jauh Iya, ke yang depan. jauh-jauh, gitu. iya. Yang pokoknya hal-hal yang saya lakukan itu harus direncanakan atau dijadwalkan supaya tidak dukanya seperti itu. Kalau sukanya itu lebih kita, kalau yang mendekatkan saya itu kan jin-jin Islam gitu. Jadi mengingatkan saya hal-hal yang agamis ataupun keilmuan agama gitu. Seperti itu yang sukanya. Jadi bagus ya gitu ya. Ada ya namanya itu seimbang berarti. Iya. Ada juga tadi dukanya, ada juga sukanya. Iya. Untung bukan jin yang ini juga ya, yang menyesatkan manusia ya. Tidak seperti itu. Ya kalau yang menyesatkan manusia mungkin yang ada minus semua kali ya. Iya. Oke, Mamida, ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, Pertanyaan silakan. ketujuh dari teman-teman nih. Banyak orang yang penasaran sama hal-hal gaib, bahkan keinginan memiliki ilmu batin atau indera keenam. Wah. Apakah keinginan tersebut baik atau tidak? Menurut Mamida? Ya, menurut saya, bagi saya yang punya indera keenam tuh, menurut saya tidak usah. Itu menurut saya tidak baik karena hal yang rahasia biarlah rahasia, kata saya. Hal itu kan sudah dituangkan dalam buku saya, novel saya yang berjudul BTBS, Bayangan Tak Bersuara. Di sana itu saya menceritakan tentang masa kecil saya sampai usia perkiraan 22 tahun itu, tentang hal-hal yang saya alami apa saja gitu. Dan di sana itu ada conclusion atau simpulan dari perjalanan saya. Ya, salah satunya itu yang rahasia biar rahasia. Itu bukunya bisa dibeli di mana itu, Mbak? Bisa melalui saya pribadi atau di Wepedia karena diterbitkannya melalui Wepedia. Di aplikasi Shopee dan lain juga bisa. Mamida, nih ada pertanyaan ke-8 nih, pertanyaan terakhir mungkin ini ya dari teman-teman. Apa hal yang Mamida pelajari setelah memiliki indera keenam? Nah, ini pertanyaan setiap suatu peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang sudah kita alami itu kita bisa mengambil pembelajaran kan, pelajaran dari hal itu. Hal itu bisa kita pelajari. Salah satunya yang saya pelajari pertama, saya bisa menyadari bahwa bumi ini bukan milik manusia saja. Jadi ada makhluk gaib, ada makhluk hidup lainnya, bukan hanya manusia. Jadi kita itu tidak boleh serakah di muka bumi ini. Misal kalau misalkan dalam keadaan di ruangan tertentu, kita itu harus permisi, pamit, karena kita itu bukan punya kita sendiri gitu. Misal di ruangan permisi, karena di situ bisa saja ada makhluk gaib, jin atau iblis yang menempati itu. Tapi kalau misalkan kita itu semena-mena dalam ruangan tertentu yang kosong gitu, ya itu berarti kita itu serakah hal itu. Contohnya seperti itu. Terus yang kedua, saya belajar bahwa saya bisa mengetahui hal-hal gaib itu kayak sebaiknya kita tidak ketahui. Misal yang tadi disampaikan, ada orang-orang yang mau punya indera keenam atau orang-orang yang mau mempelajari pasti kemampuan batin dan lain-lain gitu. Sebaiknya tidak baik karena itu adalah kerahasiaan Allah. Jadi semakin kita ingin mencari hal-hal yang gaib ataupun kekuasaan Allah itu, semakin kita pikirannya itu banyak. Jadi
biarkan urusan Allah, biarkan ketetapan Allah, itu Allah yang ini ngatur. Kita itu jalani saja yang ada. Kalau misalkan punya indra keenam ataupun indigo dan lain-lain kan, jadi ini nanti masa depannya gimana gitu kan. Jadi biar yang rahasia biar rahasia. Jangan apa ya, berkeinginan. Jangan ikut campur dengan kehendak Allah gitu. Jalani aja kehidupan ini. Berarti bagi orang-orang yang memang manusia biasa lah, nggak punya indra keenam, itu lebih baik nggak usah lah punya keinginan pengen punya indra keenam gitu ya Mbak Mida ya. Lebih baik jadi manusia normal aja kayak gitu ya. Benar. Ibadah gitu kan. Iya. Selain itu saya juga bisa belajar bahwa manusia itu ada semakin kesini diidentifikasi bahwa manusia itu memiliki karakter yang justru lebih condong kurang baik, karena yaitu hal-hal yang kadang bukan urusannya jadi ingin ikut campur dan lain-lain. Terus yang kita itu juga tidak bisa merasa bahwa kita itu sempurna. Jadi kalau kita peka bahwa mempelajari kita peka dalam lingkungan tuh, makhluk gaib ataupun kita itu memiliki porsi masing-masing. Jadi kita jangan ikut campur hal-hal yang kita tidak bisa kuasai intinya gitu. Jadi saya mempelajari bahwa ada batasan dalam sebagai diri kita itu ada batasan. Biarlah kita berdiri sendiri sebagai manusia dan tidak ikut campur hal-hal yang gaib itu. Dan setelah itu saya juga mempelajari bahwa ketika kita berada dalam jalan yang tidak baik atau yang sesat gitu, ada makhluk gaib atau hal-hal yang di luar nalar kita yang mengingatkan kita. Jadi kita tidak boleh abai. Misalkan kita itu lalai dalam keadaan sholat. Jadi makhluk gaib yang Islam itu mengingatkan saya, oh ini nih supaya sholat gitu. Jadi tidak semua hal-hal yang dianggap tidak baik oleh kita itu tidak baik. Bisa saja yang tidak baik menurut kita itu baik buat kita. Seperti itu yang saya pelajari. Oke, bagus sekali. Sepertinya seperti itu yang bisa Mbak Mida sampaikan di kesempatan kali ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast horor kali ini. Mbak Mida juga terima kasih sudah menceritakan kisahnya. Oke teman-teman, saksikan terus video dari channel PKWN 666. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.